Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk kembali bersama-sama mempelajari dan membahas hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah menjadi salah satu pembuka pintu keberkahan di dalam rizki dan umur kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan hadis yang ke-15, hadis yang tersisa dari kalimat man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Ini yang sudah kita bahas adalah siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata yang baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan tetangganya. Tinggal yang tersisa adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan tetamunya. Ini merupakan hadis yang sudah kita ketahui, merupakan hadis dari Abu Hurairah di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi dikatakan di situ, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan tamunya. Sudah kita jelaskan kalimat ini, yaitu siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maksudnya siapa yang ingin mendapatkan keimanan yang sempurna kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Yang pertama, definisi tamu. Dikatakan di dalam bahasa Arab, tamu itu adalah ad-dhaif. Makanya di dalam hadis tadi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Ad-dhaif, tamu atau definisi tamu itu adalah alladzi yajibu ikramu. Yaitu dhaif itu orang yang datang ke rumah kita yang wajib kita muliakan. Walahu hakun alal mudhif. Dia punya hak untuk dijamu sebagai seorang tamu. Siapa itu tamu? Yaitu orang yang datang ke rumah kita, semuanya itu adalah tamu. Baik tetangga datang ke rumah kita, tamu. Sahabat datang ke rumah kita, tamu. Tetapi makna yang diwajibkan untuk kita muliakan dalam artian, kalau kita puasa sunnah misalkan, ketika datang tamu dan waktu makan siang, kita dianjurkan untuk membatalkan puasa kita demi memuliakan tamu, menemani makan tamu tadi. Nah, tamu yang seperti ini adalah al-dhaif al-musafir, yaitu tamu yang datang dari jarak musafir, artinya jauh. Musafir ini kan seperti yang sudah kita ketahui, jarak tempuh 86 kilo lebih atau 83 lebih. Intinya, orang yang datang ke rumah kita bertamu dari jarak yang jauh atau jarak musafir, maka orang ini yang wajib kita muliakan dan bahkan dianjurkan untuk membatalkan puasa kita atau ibadah sunnah kita demi memuliakan tamu. Wa huwa al-qadimu min baladin akhar, yaitu orang yang datang dari negeri lain. Nah, itu yang disebut tamu yang dikatakan nanti diwajibkan kepada kita atau disunahkan kepada kita untuk membatalkan puasa kita, memuliakan yang dianjurkan di dalam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Jadi pada hakikatnya tamu itu adalah semua yang datang ke rumah kita harus kita muliakan. Tetangga datang ke rumah kita muliakan. Sahabat yang datang kita muliakan. Tetapi tidak harus kita membatalkan puasa kita untuk menemani makan tetangga yang datang ke rumah kita. Tidak harus membatalkan
puasa kita ketika ada sahabat kita yang mungkin satu kantor mampir ke rumah kita lalu kita batalkan puasa, tidak perlu. Tapi kalau yang datang ke rumah kita itu orang dari negeri lain, min baladin akhar, atau min jarak atau dari jarak musafir, maka saat itu baru kita dianjurkan untuk membatalkan puasa kita demi menghormati tamu. Hukum memuliakan tamu itu sendiri. Jadi setelah kita tahu definisi tamu, yang pertama tadi tamu itu ada dua. Semua dalam arti bahasa, semua orang yang datang ke rumah kita namanya tamu. Tapi tamu yang pertama adalah tamu yang tidak harus kita membatalkan puasa kita, yaitu tamu-tamu atau orang-orang yang datang ke rumah kita dari tetangga, sahabat yang biasa datang ke rumah kita. Tapi ada tamu yang kedua, yaitu tamu yang datang dari negeri lain, tamu yang datang dari jarak jauh, jarak musafir ke rumah kita. Maka ini adalah tamu yang kita dianjurkan untuk membatalkan puasa kita. Kalau memang kita sedang berpuasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, seperti puasa Ramadan atau nazar, maka tidak dianjurkan, bahkan dilarang untuk dibatalkan. Walaupun untuk menghormati tamu. Nah ini tentunya adalah tamu yang disebutkan di dalam penjelasan para ulama. Hukum memuliakan tamu itu sendiri, memuliakan tamu sepakat merupakan salah satu ajaran Islam. Bahkan dijadikan sebagai tolak ukur keimanan seseorang. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Jadi keimanan seseorang bisa dilihat kata para ulama dari mana atau dari bagaimana dia bersikap terhadap tamu. Ketika dia cuek, tidak peduli, apalagi tidak suka dengan tamu yang datang ke rumahnya, nah ini tentunya menunjukkan kelemahan iman. Semakin kuat iman seseorang akan semakin suka bahkan menghormati tamunya. Terutama tentunya tamu-tamu yang jarak musafir. Sedang hukum memuliakan tamu itu sendiri, para ulama berbeda pendapat. Jadi sepakat bahwa memuliakan tamu itu ada anjuran dalam Islam. Dan para ulama juga mengatakan memuliakan tamu merupakan tolak ukur daripada keimanan seseorang. Hanya saja hukum fikihnya, apakah wajib atau sunnah. Ini yang menjadi pembahasan para ulama. Kalau anjuran di dalam Islam jelas ada. Kita dianjurkan untuk memuliakan tamu. Tetapi anjuran itu sampai target atau sampai derajat wajib atau sunnah. Jadi kesepakatan syariat menganjurkan kepada kita memuliakan tamu. Bahkan tadi tamu itu, memuliakan tamu itu menjadi tolak ukur, menjadi barometer kita keimanan. Kalau kita melihat iman seseorang bisa juga dilihat dari bagaimana dia memuliakan tamu ini. Tapi secara hukum fikih, apakah dia itu wajib atau sunnah? Nah, di sini para ulama ada dua pendapat secara garis besar. Yang pertama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Syafi'i, serta jumhur ulama mengatakan memuliakan tamu itu hukumnya sunnah. Jadi ini menurut jumhur, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Syafi'i. Sementara menurut pendapat yang kedua, yaitu Imam Ahmad dan Imam Al-Laits, mengatakan memuliakan tamu itu hukumnya wajib di satu hari dan satu malam pertama. Adapun selebihnya hukumnya sunnah. Jadi ketika tamu itu menginap di rumah kita, hari pertama wajib dimuliakan. Tapi ketika di hari kedua, hari ketiga, ketika kita muliakan juga itu adalah sunnah. Tapi menurut jumhur, yaitu Imam Malik, Abu Hanifah, dan Syafi'i, hukumnya sunnah dari awal hari sampai akhir. Itu tetap hukumnya adalah sunnah. Nah ini adalah pendapat dari para ulama mengenai hukum daripada memuliakan tamu. Pendapat yang mengatakan hari pertama itu wajib, hari kedua dan ketiga itu sunnah, berpegang dengan hadis Abu Suraih Al-Khuzai radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda waktu ditanya, "Wa ma jaizatuhu ya Rasulullah?" Ya Rasul, apa yang harus diberikan kepada tamu? Ya Rasul, kalau tamu itu datang ke rumah saya. Qala, maka Rasulullah berkata kepada orang itu, "Yaumun wa lailah." Dan katakan hari pertama dan malam dan hari pertama. Artinya hari pertama itu wajib kita memuliakan tamu tadi. Wa ziyafatu salah satu ayam. Dan tamu itu selama 3 hari.
Famakana wara'a dzalik fahuwa shadaqatun alaih. Dan di belakang itu merupakan sedekah. Jadi 3 hari itu orang bertamu. Hari pertama adalah wajib, hari selebihnya itu adalah sedekah atau ibadah sunnah. Ini hadis riwayat Imam Muslim yang dipegang oleh madhab Al-Imam Ahmad. Jadi menurut Imam Ahmad, menghormati tamu hari pertama wajib, hari kedua dan ketiga itu sunnah. Tapi menurut jumhur, menghormati tamu itu sunnah selama 3 hari. Ini merupakan hukum di dalam menghormati tamu. Jadi syariat sepakat kita diperintahkan untuk menghormati tamu. Tapi perintah syariat itu wajib apa sunnah? Maka menurut jumhur sunnah, tapi menurut Imam Ahmad wajib. Oleh karena itu dalam mazhab Hambali, ketika seorang tamu datang ke rumah kita misalkan, lalu tamu itu tidak dihormati dalam artian ketika sahibul bednya makan misalkan, dia tidak diajak makan. Sahibul bednya minum kopi misalkan, dia tidak diajak kopi. Maka si tamu itu berhak untuk ke dapur sendiri dan mengambil makan sendiri. Itu diperbolehkan. Jadi ini merupakan haknya dia. Jadi seorang tamu itu boleh mengambil makan sendiri tanpa ditawari. Karena sahibul bait tidak memuliakan dia, dia mengambil haknya. Itu diperbolehkan. Tapi di hari pertama itu penghormatannya yaitu dalam artian hari kedua, ketiga juga dihormati, tapi hari pertama itu wajib, kata Imam Ahmad. Dan kalau dari segi makanan misalkan, ketika kita makannya hari pertama biasa-biasa saja, terus ada tamu menginap di rumah kita, dalam artian tamu yang musafir atau tamu dari negeri lain, maka diperintahkan makanannya pun berbeda, lauknya dengan makanan biasa. Itu sebagai salah satu penghormatan kepada tamu. Nah, jadi dibikin makanannya berbeda dengan makanan selagi tidak ada tamu. Ini menunjukkan adanya perbedaan saat kita menyambut atau menghormati tamu tadi. Kemudian di hari kedua, ketiga, menurut Imam Ahmad itu sunnah saja. Artinya makanan biasa-biasa saja, nggak perlu berlebih atau nggak perlu berbeda dengan hari yang lain. Hanya hari pertama dibuat lain untuk menghormati tamu tadi. Dan kata Imam Ahmad, boleh seorang tamu tidak dosa, dia ngambil sendiri walaupun tidak ditawari oleh sahibul bait atau pemilik rumah. Ketika hak-haknya dia tidak ditunaikan oleh si pemilik rumah. Sementara menurut Imam Syafi'i jumhur, Abu Hanifah dan Malik yang tidak boleh tetap seorang tamu tetap tidak boleh ngambil sendiri. Kenapa? Karena itu hukum di sunnah. Nah inilah pendapat dari para ulama fikih hukum menghormati tamu. Kemudian kenapa sih tamu itu harus dihormati seperti itu? Bahkan sampai menurut Imam Ahmad sampai wajib. Nah, tentunya kata-kata wajib ini nanti berpengaruh di puasa. Misalkan nanti Sahibul Bait itu puasa sunnah. Sementara ada tamu datang hari pertama. Waktu makan siang datang. Sahibul Bait puasa. Lalu tamunya disuruh makan. Tamu itu mungkin segan untuk makan karena yang punya rumah puasa. Maka di sini Sahibul Bait atau pemilik rumah itu dianjurkan untuk membatalkan puasa sunnahnya. Kenapa? Karena puasa itu hukumnya sunnah, menghormati tamu itu wajib. Jadi tinggalkan puasa sunnahnya, hormati tamu sebagai kewajiban. Ini menurut mazhab Hambali. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, Malik, dan Abu Hanifah berkaitan dengan tamu yang hukumnya sunnah menghormati, maka si tuan rumah itu cukup berbicara sama tamu, ya maaf saya tidak bisa menemani, misalkan saya sedang puasa. Maka si tamu itu boleh makan sendiri tanpa ditemani oleh sahibul bait. Tetapi kalau tamunya itu tidak mau makan karena melihat orang yang punya rumah itu puasa, maka di situ tetap dianjurkan untuk membatalkan. Nah, tapi kalau menurut Ahmad langsung batal. Wajib batal, bahkan lebih besar pahalanya membatalkan puasa untuk menemani tamu daripada tetap bertahan di puasanya. Kemudian kenapa sih kita diperintahkan untuk menghormati tamu? Nah, tentunya banyak alasan untuk kita menghormati tamu. Yang pertama, memuliakan tamu merupakan akhlak
akhlak dari para nabi dan rasul. Nah, sementara kita kan diperintahkan untuk mengikuti akhlak para nabi dan rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan jika kalian cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka ikuti aku. Ikuti Nabi Muhammad. Bahkan di dalam beberapa sejarah disebutkan para nabi dan rasul itu sangat suka sekali untuk menghormati tamu. Maka kita sebagai hamba Allah diperintahkan untuk mengikuti para kekasihnya Allah, yaitu para nabi dan rasul. Diceritakan dalam surat Hud ayat 78 ketika cerita tentang Nabi Lut alaihi salam. Wa jaa qaumuhu yuhra'una ilaihi min qabl. Kanu ya'maluna sayyi'at. Qala ya qaumi haula'i banati hunna adharu lakum. Fattakullah wa la tukhzuna fi dhaifi. Alaysa minkum rajulun rasyid. Ini adalah cerita Nabi Lut. Dan ketika tamu datang ke rumah Nabi Lut, ternyata tamu itu yang datang adalah malaikat yang menyerupai manusia, datang ke rumah Nabi Lut dengan wajah yang tampan, yang sangat ganteng. Lalu kaumnya itu segera bergegas, mereka datang ke rumah Nabi Lut untuk melakukan perbuatan yang tidak bagus, keji, senonoh, yang tidak senonoh. Yaitu mereka kaum Lut kita tahu suka dengan laki-laki. Ketika Nabi Lut ada datang laki-laki yang sangat tampan, kaumnya semua pada datang ke rumah Nabi Lut untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Maka qala berkata Nabi Lut, ya qaumi haula'i banati hunna azharu lakum. Wahai para kaumku, sungguh putri-putriku itu lebih suci bagimu daripada tamuku ini. Fattakullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wala tuhzuna fi dhaifi, jangan kamu mencemarkan namaku di depan tamuku ini. Lihat dikatakan situ wala tuhzuna fi dhaifi. Jangan engkau membuat aku malu di depan tamu itu. Alaysa minkum rajulun rasyid. Tidakkah ada di antara kamu orang yang berakal? Artinya Nabi Lut itu melindungi tamunya, memuliakan tamunya sampai siap mengorbankan putri. Wahai kaumku, ini putriku lebih baik. Nah, dalam artian bukan berarti kaumnya boleh untuk berzina dengan putrinya, tidak. Tapi Nabi Lut, kalau kalian mau aku nikahkan kalian dengan putriku. Kamu ini dengan putriku. Demi menjaga nama baikku di depan tamu. Captain Shoot loh. Artinya Nabi Lut itu sangat menghormati tamunya sampai menjaga kemuliaan tamunya dengan mengorbankan. Ini para nabi itu menghormati tamunya. Yang kedua, cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim yang dikenal sebagai Khalilullah atau kekasihnya Allah ini, beliau itu sering disebut sebagai Abu Dhaifah. Abu Dhaif. Apa itu Abu Dhaif? Bapaknya tamu. Karena beliau itu salah satu riwayat disebutkan oleh para ulama di dalam kitab Imam Ibnu Katsir misalkan, beliau itu kalau makan atau minum tidak makan dan minum kecuali dia cari. Lucu. Beliau mencari orang-orang yang belum makan untuk diajak makan bersamanya. Ini luar biasa, bukan hanya kamu yang diajak makan, bahkan orang-orang yang belum makan dia cari. Jadi kalau dia sedang mau makan, dicari keluar, dicari orang-orang yang di luar sana yang belum makan, diajak ke rumahnya, lalu diajak makan bareng oleh Nabi Ibrahim. Maka beliau dapat gelar Abu Dhaifah. Ini menunjukkan bahwa para nabi dan rasul itu sangat-sangat suka menghormati tamu. Maka kita diperintahkan bisa juga menghormati 12. para nabi dan rasul. Apalagi kalau kita cerita Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kalau ada tamu luar biasa menjamunya tamu itu. Bahkan ketika beliau tidak bisa menjamu tamu yang datang kepadanya, beliau menawarkan kepada ahlul bait atau keluarganya untuk menjamu tamu. Kalau nggak bisa juga,
maka Rasulullah kadang menawarkan kepada para sahabatnya di masjid. Rasulullah pergi ke masjid, ditanyakan di jamaah sahabatnya, wahai para sahabatku, adakah di antara kalian yang bisa menjamu tamuku? Bagaimana Rasulullah berusaha untuk menjamu tamunya? Nah, berarti memang kata para ulama, para nabi dan rasul itu sangat-sangat memuliakan tamu. Oleh karena itu kita sebagai umat para nabi dan umat Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikutinya dengan cara berusaha bisa memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Selain itu, yaitu alasan pertama kita diperintahkan untuk menghormati tamu. Kenapa? Yang pertama karena itu akhlak para nabi dan rasul, terutama Nabi Muhammad. Maka kita diperintahkan untuk mengikuti akhlak tersebut. Yang kedua, tamu itu banyak sekali kemuliaan orang yang memuliakan tamu atau keistimewaan tamu yang datang ke rumah kita. Di antaranya, tamu itu datang membawa rizki dan menghapuskan dosa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala dhaif 'alal qaum", apabila datang seorang tamu ke rumah satu kaum, ke rumah seseorang, dakhala birizki, tamu itu masuk dengan membawa rizkinya, wa idza kharaja kharaja bimaghfirati dzunubihim. Kalau dia keluar, keluar dengan membawa dosa-dosa ahlul bait atau keluarga yang didatangi. Hadis ini riwayat Al-Imam Ad-Dailami dalam kitab Abu Syekh dari riwayat Abu Darda radhiyallahu anhu. Begitu juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Ma'rifah dari Abu Kursufah, yaitu dari Abu Kursufah radhiyallahu anhu. Bahwa di dalam hadis tadi, tamu itu datang ke rumah kita membawa rezeki. Artinya, orang yang menghormati tamu dengan mengeluarkan rezeki itu tidak berkurang. Justru ketika kita didatangi tamu, sebenarnya itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maksudnya bagaimana? Kata sebagian ulama, rezeki yang telah ditentukan Allah kepada orang itu di hari itu, ketika dia datang ke rumah kita, Allah juga berikan rezeki yang ditentukan Allah kepada orang itu untuk kita. Nah, jadi ketika misalkan saya hari ini dikasih rezeki dicatat mendapatkan misalkan 1 juta. Tamu kita hari ini dicatat juga 1 juta. Lalu tamu itu datang ke rumah kita, kita layani dengan baik, kita hormati, kita muliakan, maka kita mendapatkan tambahan catatan rezeki dari saudara kita, dari tamu itu kepada kita. Jadi hari ini kita akan menentukan dapat 2 juta. Nah, ini tentunya merupakan alasan kenapa kita memuliakan tamu, karena pada hakikatnya tamu datang itu membawa rezeki. Terus yang kedua, ketika kita memuliakan tamu tadi, maka saat tamu itu selesai bertamu di rumah kita, mereka pulang, itu menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Sebagai keluarga, sebagai sahibul bait, sebagai pemilik rumah yang sudah menghormati tamu tadi, maka saat tamu kita pulang, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah alasan kedua kenapa kita harus memuliakan tamu, karena tamu itu datang tidak menyulitkan kita. Justru tamu itu datang membawa rezeki, menghilangkan dosa. Ini pendapat hadis yang pertama diriwayatkan dari Anas bin Malik di dalam kitab Ad-Dailami, kemudian dalam kitab Abu Syekh diriwayatkan dari Abu Darda dan Abu Nuaim. Kemudian yang kedua, sedekah tercepat. Artinya makanan yang kita sajikan untuk para tamu itu dicatat sebagai sedekah yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin Ustaz, suaranya nggak keluar. Yaitu an yasna ar-rajulu ta'aman. Seseorang membuat makanan jayidan yang baik, tsumma yad'u ilaihi nasan. Kemudian dia panggil orang-orang min ikhwanihi dari saudara-saudaranya untuk makan makanan itu. Jadi kata Rasulullah, sedekah yang paling cepat diterima adalah seseorang yang membuat makanan yang baik, yang bagus, yang enak,
lalu orang dipanggil untuk makan dari makanan yang dibuat. Artinya sedekah dengan bentuk makanan. Otomatis ketika ada tamu ke rumah kita buat makanan lalu kita sajikan, itu adalah sedekah yang paling cepat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu alasan kenapa kita bergembira memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Karena memang memuliakan tamu yang pertama adalah akhlak para nabi dan rasul. Memuliakan tamu menjadi sebab ditambahnya rizki, dihilangkannya dosa atau diampuni dosa. Yang ketiga, bahwa itu sajian, makanan, minuman yang kita berikan kepada tamu itu menjadi sedekah yang paling cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat alasannya menjadi sebab kemuliaan. Kenapa? Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman dari sahabat yang bernama Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, "Bi'sal qaumu qaumun la yunziluna ad-dhaif." Seburuk-buruk kaum adalah kaum yang tidak didatangi tamu. Seburuk-buruk rumah adalah yang tidak pernah didatangi tamu. Jadi rumah semakin banyak didatangi tamu menjadi mulia. Maka dengan banyaknya tamu yang kita hormati yang datang ke rumah kita menjadi salah satu sebab kemuliaan kita. Jadi ketika rumah kita itu tidak pernah dikunjungi tamu, itu menunjukkan bahwa rumah kita itu kurang kemuliaannya, boleh jadi kurang rahmatnya, sehingga orang-orang tidak tertarik untuk datang ke rumah kita. Makanya para ulama salaf itu ketika rumahnya itu tidak dikunjungi, mereka itu beristighfar, mereka sedih, bahkan mereka menangis sambil mengatakan, "Ya Allah, apakah di rumahku ini tidak ada rahmat? Apakah di rumahku ini kurang rahmat sehingga tidak ada orang yang tertarik datang ke rumah?" Ternyata luar biasa. Ketika orang tamu banyak ke rumah kita itu menunjukkan bahwa kita diberikan kemuliaan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak menceritakan dari Jabir bin Abdullah Ansari bahwa orang yang memuliakan tamu itu menjadi pembebas dari api nerakanya Allah. Dikatakan di dalam Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, "Man dzabaha li dhaifihi dzabihatan," siapa yang menyembelih untuk tamunya sebuah sembelihan. Misalkan dia motong satu ekor kambing, dia motong satu ekor ayam, atau mungkin sekarang tidak motong ya, kita mungkin beli daging. Untuk apa? Untuk tamunya. Karena maka apa yang disajikan itu baik sembelihan atau makanan yang disajikan kepada tamu tadi menjadi tidak minannar. Itu akan menjadi pembebas api nerakanya Allah. Menjadi penebus dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita sajikan itu semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi pembebas dari api neraka, menjadi sebab kemuliaan, menjadi nilai sedekah yang paling cepat, dan juga menjadi pembuka pintu rezeki dan penghapus dosa, dan serta mengikuti akhlak para nabi dan rasul. Itulah alasan kenapa kita dianjurkan untuk memuliakan tamu. Kemudian tentunya memuliakan tamu ini banyak caranya, banyak macamnya. Di antara cara memuliakan tamu, yang pertama adalah memuliakannya dengan sikap yang baik, yang ramah, yang santun, dengan senyuman. Itu adalah cara memuliakan tamu. Yang pertama adalah dengan sikap. Ketika mereka datang, kita sambut. Di dalam beberapa adab nanti ada dianjurkan kalau memang sudah diketahui datangnya, dia datangnya jam 9 misalkan ke rumah kita, sebelum kedatangannya pintu sudah dibuka. Itu menandakan bahwa ini sudah siap. Itu adalah salah satu penyambutan tamu, adalah penghormatan kepada tamu. Jadi sebelum tamu itu datang, pintu sudah dibuka, tempat sudah dirapikan, dibersihkan. Itu adalah sebagai pemuliaan kepada tamu. Jangan sampai tamu itu sudah kita ketahui jam 9 tiba di rumah kita, tapi rumah masih dikunci, masih gelap, masih belum dipersiapkan. Nah, ini menandakan orang itu tidak atau kurang memuliakan tamu.
kecuali tamu tadi mendadak. Nah, tamunya mendadak, kita belum siap, itu biasa. Tapi kalau sudah dikasih tahu, insya Allah saya datang jam 9 sampai di rumah. Nah, saat itu sebelum jam 9 rumah itu sudah dibuka, sudah rapi, semua. Kalau memang rumahnya besar, pagarnya ada, pagar sudah dibuka sehingga tamu itu datang melihat sudah, wah, sudah dipersiapkan, sudah disambut. Itu menunjukkan bahwa dia itu dihormati dan dimuliakan. Dikatakan oleh Abu Rashid, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza atakum karimu qaumin," yaitu apabila datang kepada kamu orang yang mulia, fa'akrimu, maka muliakan dia. Wa idza atakum zair fa'akrimu. Kalau memang datang orang pengunjung, walaupun dia bukan orang mulia, tetap muliakan. Jadi jika datang kepada kita satu kaum, muliakan dia. Apalagi dia itu orang mulia, maka kita lebih muliakan lagi. Memuliakan tamu tadi, yaitu dengan bersikap ramah, bersikap lembut, tutur katanya, mimik muka yang menampakkan kegembiraan. Itu adalah salah satu memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Berkata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda, "Isnail ma'rufa ila man huwa ahlu." Berbuatlah kebaikan terhadap siapa yang memang orang itu baik. Wa ila ghairi ahli, atau juga kamu tetap berbuat baik kepada orang yang bukan ahlinya atau dia tidak baik. Fa in asabta ahlahu, kalau memang yang kau lakukan itu benar kepada orang yang baik, asabta ahlah, maka engkau memang pas memberikan sesuatu pada ahlinya. Wa in lam tusib ahlahu, tapi kalau memang ternyata yang kita muliakan itu bukan orang baik, kunta, maka engkau adalah ahlu, engkau adalah orang baik. Artinya begini, kata Imam Ali, siapapun yang datang ke rumahmu, muliakan dia. Ternyata dia yang kita muliakan itu yang datang tamunya orang mulia. Maka sungguh kamu sudah pas. Engkau sudah memuliakan orang yang mulia. Engkau akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis anzilin nasfi manazilihim. Dudukan orang itu pada kedudukannya dia. Karena dia seorang ulama, dia seorang ustadz, dia seorang yang dimuliakan, mungkin dia orang tokoh yang dimuliakan, maka muliakan dia yang datang ke rumahmu. Karena engkau sudah pas memuliakan orang yang mulia. Tapi ketika ada orang yang datang, ternyata dia bukan ulama, dia bukan orang soleh, dia orang biasa-biasa saja, kata Imam Ali, muliakan. Oh, ternyata yang dimuliakan bukan hanya sekedar orang biasa, malah orang yang nggak baik tetap kita muliakan. Maka kata Ali bin Abi Thalib, kalau memang engkau memuliakan orang yang tidak mulia, tetap engkau akan mendapatkan kemuliaan. Nah, ini artinya apa? Kata Imam Ali, tidak ada yang salah ketika kita memuliakan orang. Walaupun orang itu ternyata tidak baik, kita muliakan, kamu tetap mulia karena kamu memuliakan orang yang datang ke rumah. Nah, ini adalah memuliakan tamu, yaitu dengan cara tadi ya, pertama membuka pintu, sudah siap tempat, dengan menyambut dengan wajah yang berseri-seri, dengan senyuman dan tutur kata yang baik. Itu adalah cara memuliakan tamu. Yang kedua, menyuguhkan apa yang dimiliki tanpa memaksakan diri, berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dan Hakim. Nahana Rasulullah SAW an natakallafa lidzaif. Kami dilarang untuk memaksakan diri untuk menjamu tamu kami. Artinya, jamulah tamu itu sesuai dengan kemampuan kita. Ini tentunya merupakan jenis memuliakan tamu. Artinya, kalau memang kita punya stok makanan, daging, dan seterusnya, ada tamu yang mestinya hari ini makannya ya misalkan tempe atau makan yang sederhana, kita ganti. Kita ganti lauknya dengan ganti yang lebih. Ini adalah salah satu ikramud dhaif. Kenapa sekarang masaknya begitu mewah ya? Karena ada tamu yang akan datang. Itu adalah salah satu jenis sebagai pemuliaan tamu. Tapi kalau kita mampu untuk memberi makanan yang lebih, tapi kita tidak mau padahal ada tamu, tetap tidak ada perubahan. Itu kata ulama kurang memuliakan tamu. Itu orang yang memuliakan tamu itu akan
memberikan sajian lebih daripada biasanya. Kemudian yang ketiga, jika mampu lebih utama melayani tamunya sendiri dan tidak diserahkan kepada pembantu atau orang lain, serta tetap menemani makan bersama. Itu adalah salah satu cara memuliakan tamu. Walaupun ya maaf, kita mungkin di kantor atasan, yang datang itu anak buah ke rumah kita. Afdolnya adalah kita sendiri. Kita yang membukakan pintu, kita yang mempersilahkan, kita yang menemani waktu makan siang misalkan, atau waktu, dan kita menemani bukan hanya menemani, tapi kita yang menyiapkan. Artinya dalam artian dia mau mengambilkan sendok air nasi, kita lah yang melayani. Itu yang lebih afdol. Karena Nabi Muhammad SAW kalau ada tamu ke rumahnya, Rasul sendiri yang melayani. Nah, kecuali tentunya di perkara-perkara yang tidak bisa kita lakukan, yang harus membantu kita, itu silakan. Tapi kalau hanya sekedar menuangkan air, kopi misalkan di depan tamu itu tentunya kita bisa. Artinya kalau kita bisa, kita yang berusaha untuk ikut serta mengurus tamu itu secara langsung. Itu adalah jenis daripada penghormatan kepada tamu. Dan jangan lupa untuk ikut menemani. Makanya tadi diperintahkan kalau memang sedang puasa, afdolnya dibatalkan. Kalau puasa sunnah ya. Kalau memang sedang puasa sunnah, afdol dibatalkan demi menghormati tamu, bisa makan bersama. Kenapa? Karena dari Thauban pernah berkata, Rasulullah SAW bersabda, fa inna dhaifa yastahyi an yakula wahduh. Katanya, sungguh tamu itu malu untuk makan seorang diri tanpa ditemani oleh yang punya rumah. Tentunya kita kalau disuruh makan, tapi sahibul bait atau yang punya rumah itu tidak ikut makan, itu agak risih kita makan. Wa kuli dikatakan wa kili dhaifak, dan makanlah kamu dengan tamumu. Fa inna dhaifa yastahi an yakula wahda, karena tamu itu malu untuk makan seorang diri. Yakulu wahda, itu malu untuk makan seorang diri. Ini tentunya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Jadi kalau bisa, selain kita menyambut dengan muka yang ramah, dengan tutur kata yang bagus, ketika kita menemani dan melayani tamu itu adalah salah satu jenis ikramud dhaif. Kemudian yang ketiga atau selanjutnya, tidak menanyakan kepulangan atau melakukan hal yang menyebabkan dia pulang. Ini yang dianjurkan. Jangan baru datang ditanya sampai jam berapa bertamu ke sini. Wah, itu tidak boleh itu. Nah, walaupun dikasih makan dan seterusnya, tapi kalau sudah nanya jam pulang itu salah satu ciri orang yang tidak menghormati tamu. Atau sedikit-sedikit lihat jam, sedikit-sedikit lihat jam. Nah, ini tentunya isyarat itu orang tidak betah dengan tamu tadi. Jadi intinya usahakan jangan ditanyakan tentang kepulangannya, baik dengan cara bertanya langsung, melihat jam dan seterusnya. Nah, ini merupakan adab di dalam memuliakan tamu. Lalu saat pulang, hendaklah diiringi. Artinya waktu dia permisi pulang, kita ikut berdiri, ikut menghantar sampai sampai pintu rumah kita. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah pernah bersabda, "Inna minas sunnati an yakhruja rajulu ma'adhaifi ila babid dar." Sungguh dari perbuatan sunnah adalah menemani seseorang itu tamunya sampai ke pintu rumahnya. Jadi dia antar sampai dia pulang. Nah, itulah penjelasan para ulama tentang adab bertamu. Dan tentunya mensegerakan untuk mengeluarkan hidangan juga merupakan adab untuk kita bertamu. Kata para ulama, ada 5 perkara yang termasuk baik walaupun itu tergesa-gesa. Dikatakan al minasyaitan illa fi khamsati asya. Ada 5 perkara termasuk perbuatan setan yang tergesa-gesa. Katanya al-ajalatu minasyaitan. Ketergesa-gesaan itu dari syaitan. Kecuali 5 perkara yang tergesa-gesanya bagus. Jadi tidak boleh kita melakukan sesuatu tergesa-gesa. Tergesa-gesa al-ajalah minasyaitan. Ketergesa-gesaan itu dari syaitan kecuali di 5 perkara yang tidak termasuk syaitan. Apa itu? As-salatu idza atat waktuha. Salat apabila sudah datang waktunya.
kita tergesa-gesa mendirikan sholat karena sudah datang waktu, itu bagus. Kata Rasul 5 tergesa-gesan itu dari syaitan kecuali 5. Nah, kecuali di 5 perkara. Maaf, tergesa-gesa itu adalah perbuatan syaitan kecuali di 5 perkara. Yang pertama, as-sholat idza atat waktuha. Sholat apabila datang waktunya. Kemudian qada'ud dain, tergesa-gesa membayar hutang, melunasi hutang. Itu adalah perbuatan yang bagus. Tergesa-gesa tapi bagus. Yaitu qada'ud dain, melaksanakan atau membayar hutang atau menunaikan hutang, membayar. Yang ketiga, al-bikir, seorang gadis apabila telah datang waktunya untuk nikah, cepat-cepat dinikahin, itu adalah bagus. Yang keempat adalah jenazah, yaitu apabila seorang sudah jadi jenazah, dipercepat untuk dikubur, disolati, dikubur, cepat selesaikan di dalam kewajiban kita itu memandikan, maka menyolatkan, menguburkan. Semakin cepat penguburan semakin bagus. Nah, yang terakhir, yang kelima, apa itu? Takdim, yaitu mengedepankan atau memajukan atau memberikan, menyuguhkan makanan kepada tamu. Jadi menyuguhkan makanan kepada tamu dipercepat, itu bagus. Baru datang langsung keluar makanan. Nah, itu merupakan amalan yang dianjurkan. Tergesa-gesa itu perbuatan syaitan kecuali menyuguhkan tamu dengan secara tergesa-gesa. Baru datang langsung dikeluarkan, langsung nanti, artinya tidak boleh dan termasuk perbuatan bakhil, kata para ulama, ketika ada tamu menawarkan makan atau minum, itu masuk perbuatan bakhil. Tidak boleh kita menawarkan tamu, dalam artian kalau kita lakukan itu tergolong kita itu orang pelit. Ketika datang tamu, Bapak, apakah Bapak mau minum? Nah, ini adalah tawaran yang menunjukkan orang itu pelit. Apakah Bapak mau makan? Nah, itu menunjukkan orang ini, tamu itu, sahibul bait itu orang yang pelit. Tapi tidak mengapa kalau menawarkan, Bapak mau minum apa? Nah, itu boleh. Karena tidak menawarkan minum, tapi jenis. Mau makan apa? Itu boleh. Tapi kalau mau makan atau mau minum, itu bukan tawaran yang baik. Justru itu adalah menunjukkan pelitnya seseorang atau bakhilnya, pikirnya seseorang menawarkan makan dan minum. Yang ada, kata para ulama, tamu datang suguhkan. Kalau mereka berminat, mereka akan makan. Kalau mereka nggak berminat, mereka akan tidak makan. Yang penting kita menyuguhkan, itu adalah adab di dalam menghormati tamu. Nah, semoga penjelasan secara singkat tentang adab memuliakan tamu ini bisa kita laksanakan sehingga menjadi salah satu penyempurna iman kita. Karena memang man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Sebenarnya kalau kita mau membahas secara detail adab-adab bertamu dan juga adab-adab memuliakan tamu. Nah, tadi kita hanya bahas pada hari ini adab-adab memuliakan tamu. Adab bertamu tentunya insya Allah lain waktu, tapi kita tidak bahas, walaupun secara garis besar insya Allah apa yang kita bahas ini sudah dapat kita pahami. Semoga paling tidak ketika ada tamu datang ke rumah kita, kita bisa memberikan yang terbaik untuk tamu kita sehingga menjadi penyempurna iman kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz atas ilmu yang telah diberikan. Jika masih ada waktu, waktu masih menunjukkan 7.52, maka kita masuk pada sesi kedua, itu sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada seluruh jamaah untuk dapat secara langsung menyampaikan kepada Ustaz atau menitipkan kepada kami melalui chat untuk kami bacakan. Silakan kepada seluruh jamaah, kami silakan. Oh, ini ada Bapak Cisni. Silakan Pak Cisni. Terima kasih Mas Sidik. Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya terkait tadi tamu. Kalau kita sebagai tuan rumah kan sudah menyiapkan ya, menyajikan makanan sebagainya. Tapi biasanya kalau tamunya makannya sedikit itu kita kecewa, itu gimana hukumnya ya Ustadz? Boleh kecewa nggak ya Ustadz? Kita udah nyiapin macam-macam tapi tamunya malah kayaknya makannya itu basa-basi. Atau ada juga adab untuk tamunya sendiri Ustadz, misal sudah disajikan itu ya harus apa, paling tidak menghormati tuan rumah, makanya ya apa, serius gitu Ustadz. Kemudian nih kalau boleh yang kedua Ustadz, sama ini tadi penasaran saja ini, tapi di luar topik.
saya kalau misal membaca Al-Quran tapi terjemahan sambil misal makan tuh boleh nggak ya Ustadz untuk memahami terjemahannya ya? Karena misal membaca itu kan kita pengen suasana yang nyaman gitu ya. Tapi Maaf, karena saya pikir suaranya hilang, Pak Cismi. yang kedua Ustadz kalau Ya, pertanyaan keduanya. membaca Al-Quran terjemahan Ustadz, kalau kita kan pengen cari suasana yang nyaman. Kalau misal sambil makan, sambil apa itu hukumnya seperti apa ya Ustadz? Apakah adabnya boleh atau tidak? Terima kasih. Iya, baik Pak Hisni, betul. Perlu juga memang dibahas secara singkat adab bertamu ya. Memang ini jangan sampai kita sudah menyiapkan makanan, minuman, ternyata yang bertamu itu tidak mencicipi atau memberikan respon yang kita sajikan tuh tidak semangat, gitu, membuat kita kecewa. Sudah kita persiapan banyak, ternyata dia tidak makan. Nah ini tentunya membuat kita kecewa. Betul. Oleh karena itu di dalam bertamu pun ada adab. Adab bertamu itu secara singkat seperti yang pertama, kalau berkunjung itu di waktu yang tepat atau memilih waktu yang tepat, tidak boleh terlalu larut malam, tidak berkunjung di waktu orang istirahat, dan seterusnya. Jadi ya memang harus diperhatikan waktu kunjungan. Yang kedua, yaitu jangan lupa waktu datang mengucapkan salam dengan perlahan, tidak berteriak, Assalamualaikum, tidak, atau dengan cara-cara yang adab dengan sopan. Yang ketiga, yaitu saat masuk ke rumah orang, tidak boleh menoleh ke kanan ke kiri. Artinya pandangan itu tidak boleh menyusuri seakan-akan kayak menyelidiki gitu, itu tidak boleh. Jadi ini dilarang sama Nabi Muhammad SAW. Yang keempat ini dia berusaha untuk menikmati dan mensyukuri apa yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi seandainya kita sebenarnya sih saya makanan ini bisa beli di luar saya bisa, tapi nggak usah bikin kita. Kenapa? Idkhalus surur fi qalbi mu'min ibadah. Kata Rasul, memasukkan kebahagiaan di hati orang itu adalah ibadah. Jadi seorang tamu juga dia punya kewajiban, yaitu apa? Yang pertama menikmati apa yang disuguhkan oleh yang pemilik rumah dan tidak boleh menanyakan apa yang tidak disuguhkan. Nah, jadi kalau disuguhkan ayam, waduh, kalau makan daging enak. Ya, daging nggak ada sudah. Sudah nikmati yang ada dan jangan lupa bersyukur kepada Allah. Terima kasih, jazakumullah khair. Bahkan kalau Nabi itu berdoa, Allah memberikan keberkahan kepadamu. Sungguh di makan makananmu insya Allah orang-orang yang baik dan seterusnya. Artinya berdoa itu yang dianjurkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka di sini kadang-kadang karena tamunya tidak mengerti adab, akhirnya saya Bulbet sudah sibuk mempersiapkan, malah dia makan di luar. Aduh, saya sudah makan ini, wah ini tidak diperbolehkan kalau kita memang kecuali kita datangnya mendadak. Karena kita udah makan, belum ada rencana langsung datang itu berbeda dan tentu saya Bulbet pasti nggak mempersiapkan seperti itu. Tapi kalau sudah janji saya tanggal sekian ya ke rumah ini, jamnya sudah ketahuan, itu harusnya adabnya tamu itu tidak makan di luar, siap karena memang sudah pasti disiapkan. Nah ini tentunya adabnya. Jadi selanjutnya tidak lebih dari 3 hari ya. Tamu itu adab di rumah, nginep di rumah jangan lebih dari 3 hari. Ini tamu ada 2 minggu nggak pulang-pulang, ya Allah. Sohibul Bed bingung mau ngusir, bingung nggak diusir nggak pulang-pulang karena memang adabnya 3 hari, kecuali yang punya rumah betul-betul menahan ada hajat yang harus dilaksanakan, itu baru nggak pulang nggak apa-apa. Tapi kalau tidak, 3 hari adab bertamu, setelah itu dia pulang. Nah itulah adab-adab bertamu. Jadi memang kadang-kadang kita agak kecewa ketika ada tamu sudah kita siapkan, ternyata tidak menikmati, seakan-akan malah ya maaf kalau bahasa kita kurang mensyukuri sehingga kita kecewa. Itu wajar kalau kita kecewa karena tadi tamunya kurang mengerti agama. Tapi kalau mengerti, tapi tetap apa yang kita siapkan itu tidak sia-sia di hadapan Allah. Tetap itu bernilai pahala. Walaupun secara dohir itu kita kecewa, tapi sebenarnya pahala itu tidak berkurang. Itu adalah adab ketika bertamu. Kemudian yang kedua, boleh nggak membaca Al-Quran pakai terjemah sambil makan ya? Maksudnya makan di sini mungkin makan ringan ya, cemilan atau apa gitu kan sambil baca. Nah, baca terjemahnya nggak ada masalah.
Yang tidak boleh yaitu konsen itu baca Quran. Karena kalau baca Quran harus bersuara kan. Bismillahirrahmanirrahim itu pasti nggak mungkin sambil makan. Tapi kalau hanya baca terjemah atau baca buku-buku agama itu nggak ada masalah untuk apa sambil kan ketika kita baca terjemahan Quran itu sama seperti baca buku agama kan seperti membaca pelan sambil ngopi atau sambil duduk sambil makan kue sambil melihat itu nggak ada masalah. Tapi kalau baca Quran nggak bisa. Karena baca Quran namanya baca itu harus bersuara. Bismillahirrahmanirrahim nggak mungkin sama. Insya Allah nggak ada masalah. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Pak Isni. Jazakallah Ustaz. Baik, kepada seluruh jamaah, apabila masih ada pertanyaan, kamu persilakan, masih ada waktu. Di luar topik juga tidak apa-apa. Insya Allah, Ustaz akan berusaha untuk menjawab. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ustaz. Lagi kalau begitu. Oh, ini ada Bapak Anata Sanjaya, Ustaz. Silakan Pak Anata Sanjaya, silakan. Masih di mute, Pak Nata. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya, kalau seandainya tamu itu saudara kita, adik kita, atau kakak kita yang seminggu itu bisa 3 kali atau 4 kali, apakah itu kita harus melayani gitu Pak? Satu, terus yang kedua itu apakah sah kita sholat di depan kita itu ruang kamar mandi? Mungkin hanya itu Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak Ananta Sanjaya. Betul. Kalau adik kita, keluarga kita yang setiap hari atau seminggu 3 kali datang itu bagaimana? Tetap kita hormati sebagai seorang tamu, tapi untuk membatalkan puasa tidak. Nah, untuk kita sedang puasa sunnah nih. Kemudian adik kita datang terus makan siang bareng itu membatalkan puasa nggak usah. Karena itu tidak termasuk yang dari kecuali adik kita yang maaf dari daerah lain misalkan ya, dia di Bandung atau di Surabaya. Nah, itu termasuk yang kita batalkan puasa kita. Tapi kalau hanya satu kota atau sering apalagi seminggu 3 kali sering mundar-mandir, ya kita hormati tapi tidak harus bisa membatalkan puasa sunnah. Nah, jadi puasa kita datang saat dia datang di hari Kamis, lalu makan siang, silakan aja makan ambil misalkan. Tapi kalau wah Soebul Bet ayo dong makan kan ini tamu menghormati tamu wajib puasa kan sunnah itu nggak berlaku. Karena apa? Karena dia sudah sering dan juga apa nggak jauh rumahnya dan sering datang maka tidak perlu kita batalkan puasa sunnah kita demi menghormati tamu tadi. Jadi tidak itu tidak harus apa dibatalkan. Nah, jadi tetap lebih bagus teruskan puasa sunnah kita, jangan dibatalkan demi menemani saudara kita yang sering datang. Ini tidak perlu. Tapi kalau saudara kita tapi jarang datang atau dia datang dari luar, dari Jambi lagi datang, nah itu batalkan puasa kita. Temani dia untuk makan bersama. Tapi kalau yang memang dekat dari dalam kota dan sering datang tidak perlu dibatalkan puasa sunnah kita. Yang kedua, sholat di depan kamar mandi sah apa nggak sah? Tidak ada masalah selama tidak najis. Tapi tentunya ketika kamar mandi tadi ditutup dengan tembok yang tentunya tidak terbuka dengan tempat sholat kita, itu nggak ada masalah. Tapi kalau terbuka, misalkan kita maaf sholat di depan kamar mandi, pas di depan pintunya terbuka, itu kurang bagus, itu makruh, itu kurang baik. Tapi tetap sah-sah, tapi kurang bagus ya. Kalaupun di depan kamar mandi, tutuplah kamar mandinya. Artinya jangan dalam keadaan terbuka. Nah ini tentunya hal yang boleh-boleh saja, artinya tidak menjadi hukum haram atau tidak mengurangi, tapi hanya adab saja. Kalau dia ditutup rapat atau di belakang tembok ini ada kamar mandi, nggak ada masalah. Tapi ketika di kamar mandi, depan terus di depan pintunya pintu terbuka, kelihatan kamar mandinya itu kurang bagus. Itu kurang adab karena memang itu maaf ya tempat-tempat yang tidak disebut nama Allah ya, tempat najis selamat tentunya tidak najis ada di tempat sholat kita, insya Allah nggak apa-apa, hanya kurang bagus. Adab sama seperti orang berwudu itu, ketika berwudu di dalam WC
Padahal dia ada wudhu tempat lain, tapi tempat wudhu dalam masjid boleh nggak? Boleh, tapi kurang bagus, artinya makruh. Bagusnya wudhu di tempat wudhu yang bersih, yang rapi. Selama tidak ada najis, wudhu di situ sah-sah saja teman, makruh. Kata para ulama kurang bagus berwudhu di tempat buang hajat. Sama tadi sholat, selama dia suci tidak najis boleh saja, tapi kurang bagus ketika Izin Ustaz, suaranya agak keluar Ustaz. ya Sudah Ustaz. ketika ya jadi ketika kita sholat di depan kamar mandi yang tembok tertutup nggak ada masalah, tidak ada hukum makruh dan sebagainya, sama saja. Tapi kalau di kamar mandi yang pintunya terbuka, ngelihat kamar mandi itu kurang bagus, itu adabnya kurang bagus, itu makruh. Tapi tetap sah sholatnya, tapi hanya adab kurang bagus. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Sama Pak Anwar. Baik, kepada jamaah masih ada titipan pertanyaan atau mau pertanyaan langsung, silakan. Baik Ustaz, karena sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan yang mau disampaikan, izin kalau gitu sebelum kajian ini ditutup, kami panitia mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan dimohon kepada Ustadz untuk dapat memandu kita dalam berdoa sekaligus menutup kajian ini. Silakan Ustadz. Baik, kita tutup majelis kita di pagi hari ini. Semoga dengan sebab majelis yang mulia ini Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah ampuni segala dosa dan kekurangan kita, dan semoga Allah selalu membukakan untuk kita pintu-pintu rizki, pintu-pintu keselamatan, kebahagiaan dunia wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, pada seluruh jamaah, izin kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yudi.